Bali Jani untuk kita semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang pemirsa Bali Jani. Jumpa kembali bersama saya Kak Evalna Maharani selaku presenter pada podcast hari ini. Dan juga di sini saya tidak sendirian lagi. Saya sudah ditemani dengan narasumber hari ini yang tentunya sangat berkompeten di bidangnya, yaitu Bapak Ide Bagus Alit Ambara Pidada SHMH. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Baik? Baik, Astungkare baik. Oke. Bagaimana Pak? Apakah kita sudah siap untuk melanjutkan sesi berikutnya? Siap? Siap. Oke, siap. Baik, jadi itu dia sapaan awal kami kepada pemirsa Bali Jani. Dan sekarang kita akan sajikan podcast bersama Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Singaraja untuk mengupas tuntas segala dinamika dan persoalannya di Singaraja. Nah, baik Bapak, pertanyaan pertama, menjelang akhir tahun pastinya banyak sekali kasus yang diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Singaraja. Mungkin mohon bisa dijelaskan bagaimana bentuk capaian umum dan khusus dari Kejari yang sudah dicapai selama Bapak menjabat. Ya, terima kasih Mbak Eva. Sebelumnya saya turkan panganjali umat dulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Namo Buddhaya dan selamat siang tentunya untuk pemirsa Bali Jani. Nah, kami Kejaksaan Negeri Buleleng untuk tahun 2023 dapat kami sampaikan apa yang telah kami kerjakan atau lakukan sepanjang tahun 2023. Nah, kita awali dari bidang tindak pidana khusus dulu. Bahwa di bidang tindak pidana khusus ini kita sudah menangani perkara korupsi, yaitu sebanyak yang masih berjalan sampai saat ini, yaitu 2 penyidikan, 5 sudah masuk tahap penuntutan, dan kita sudah melaksanakan dua eksekusi. Eksekusi ini adalah perkara yang sudah memiliki hukum tetap dan kita sudah laksanakan putusannya tersebut, dan 3 perkara yang masih dalam upaya hukum, itu untuk perkara korupsi, dan ada 1 perkara perpajakan yang masih dalam proses upaya hukum. Dalam hal ini adalah kasasi. Dan untuk sepanjang tahun 2023 untuk penanganan perkara tindak pidana khusus, kita sudah melakukan penyelamatan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar 2.219.000.000 sekian lah ya. Dan kemudian di tahun 2023 di dalam perkara tindak pidana umum kita juga telah menerima sebanyak 243 SPDP, yaitu surat perintah dimulainya penyidikan, dan kemudian sebanyak 158 perkara sudah disidangkan atau dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan, dan sebanyak 132 perkara telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan putusannya atau dieksekusi. Dan dapat juga kami sampaikan, kami juga telah berhasil yaitu melaksanakan PMBP, mendapat masukan dari PMBP, yaitu pendapatan negara bukan pajak dalam perkara tilang pelanggaran lalu lintas ini, yaitu sekitar 228 juta. Dan kemudian kita juga di dalam masih perkara tindak pidana umum, kita juga ada PMBP dari pembayaran uang denda, yaitu kurang lebih 90 juta rupiah. Dan kemudian selain itu di bidang datun, perdata dan tata usaha negara ini, kita juga sepanjang tahun 2023 telah melakukan beberapa MOU, kemudian yang dilanjutkan dengan SKK surat kuasa khusus, baik itu kepada pemerintah daerah, BUMN, BUME, BUMD, dan BPJS. Selain itu, kita juga telah melaksanakan program. Di sini kita di bidang datun memiliki program yang namanya Halo JPN. JPN itu Jaksa Pengacara Negara, di mana di sini masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas berupa aplikasi Halo JPN untuk melakukan konsultasi hukum, baik itu permasalahan hukum, baik itu perdata maupun tata usaha negara. Nanti akan direspon atau dijawab oleh Jaksa Pengacara Negara terkait dengan permasalahan hukum yang dialami oleh
masyarakat. Dan selain itu kita juga melalui bidang intelijen yang mengutamakan dalam hal pencegahan, kita juga telah melaksanakan penyuluhan maupun penerangan hukum, baik itu melalui program Jaksa Menyapa, kemudian ada juga program yang namanya kegiatan Jaga Desa, kemudian ada juga Jaksa Masuk Sekolah atau JMS, dan Jaksa Menjawab. Dan untuk pelaksanaan pengelolaan barang bukti melalui bidang barang bukti dan barang rampasan, kita juga memiliki beberapa inovasi yang sudah berjalan dengan sangat baik sepanjang tahun 2023 ini, yaitu pengembalian barang bukti gratis yang dilakukan oleh petugas barang bukti Kejaksaan Negeri Buleleng, di mana layanan ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki barang bukti di Kejaksaan Negeri Buleleng untuk akan barang buktinya tersebut diantarkan di tempatnya. Nah, itu gratis, tidak ada biaya yang dikenakan ke masyarakat. Nah, itulah hal-hal yang kami laksanakan, kami kerjakan sepanjang tahun 2023 ini. Ya, berarti sudah banyak sekali capaian umum dan juga khusus yang telah dilakukan oleh Kejari Buleleng seperti itu, Pak ya. Dan di antara kasus yang mencolok seperti KDRT, kekerasan seksual dan juga penyalahan narkoba serta human trafficking, mungkin bisa dijelaskan Bapak bagaimana penyelesaian tuntutan yang dilakukan secara umum dan mungkin sedikit spesifik. Nah, memang di tahun 2023 ini untuk perkara-perkara hal seperti kekerasan rumah tangga, kemudian perkara kekerasan seksual, dan yang menarik juga di sepanjang tahun 2023 ini ada perkara perdagangan orang atau human trafficking. Nah, kalau secara data kami dapat sampaikan bahwa di kami Kejaksaan Negeri Buleleng untuk perkara kekerasan dalam rumah tangga ini kami menangani ada 4 perkara. Kemudian ada perkara perdagangan orang sebanyak 2 perkara, dan perkara kekerasan seksual itu juga banyak, dan ada juga fenomena yang kami katakan fenomena ya, karena ada sepanjang tahun 2023 ini cukup banyak juga dan sangat memprihatinkan, di mana perkara kekerasan seksual ini banyak dilakukan oleh orang yang sudah lanjut usia dan korbannya itu anak-anak. Nah, hal ini semoga nanti di tahun 2024 ini akan kalau bisa ya tidak terjadi lagi, makanya itu diperlukan edukasi kepada warga masyarakat agar tidak ada kejadian yang seperti ini, karena kami sangat menyayangkan ada korban yang masih berusia di bawah 10 tahun dan pelakunya sudah lanjut usia, dan yang lebih memperhatikan itu adalah orang dekat daripada si pelaku atau keluarga maupun tetangganya dari si pelaku. Nah itu. Nah, ada lagi dan tadi ditanyakan itu terkait dengan perkara narkotika. Di Buleleng ini perkara narkotika itu yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri cukup banyak. Ada sampai 42 perkara. Ya, perkara yang kami tangani. Nah, jadi masih termasuk tinggi perkara narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Buleleng ini. Dan untuk hal-hal yang khusus dalam hal penuntutan kami lakukan, ada memang karena di sini ada perkara yang kami tangani adalah juga perkara human trafficking atau perdagangan orang, dan kemudian ada kekerasan seksual. Ada kami melakukan adalah terkait dengan penuntutan yang kami lakukan tidak hanya menuntut pemidanaan penjara saja kepada pelaku, tapi kami juga menuntut adanya pembayaran restitusi. Adalah adanya pengembalian secara materi oleh si pelaku kepada korban. Nah, dan karena di dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap perkara-perkara tertentu hal tersebut dimungkinkan dan diatur. Makanya kami sudah melakukan tersebut tindakan penuntutan untuk menuntut si
pembayaran restitusi ini. Ya. Oke, baik Bapak. Jadi ada kasus unik yang akhir-akhir ini masih mencuat masalah penyitaan. Nah, 2,2 hasil kinerja dari Tipikor Kejaksaan. Mungkin bisa dijelaskan berapa kasus akumulasi dan berapa yang sudah dituntut serta lembaga mana saja yang terlibat di dalamnya? Nah, sebenarnya sih kalau kasus unik, kalau suatu tindak pidana kita tidak membeda-bedakan perkara ya, sehingga kami tidak menilai suatu kasus apakah ini suatu kasus unik atau sebagaimana. Nah, yang pasti ada memang perkara-perkara yang tentu akan menarik perhatian masyarakat. Artinya, namun dalam penanganan perkara tersebut kita menanganinya semua dalam konteks yang tentu yang proporsional dan profesional. Yeah. Nah, jadi tidak ada perkara yang kita utamakan atau apa, tapi kita melihat dari kasus tersebut adalah memang ada beberapa perkara yang mendapat perhatian masyarakat, ya, seperti itu. Nah, untuk sepanjang tahun 2023 ini memang seperti saya katakan tadi cukup menonjol, yaitu kasus kekerasan seksual dengan korban anak-anak dengan pelaku adalah orang yang sudah lanjut usia. Nah, seperti itu, maka kedepannya kita berharap, yang saya sampaikan tadi, di tahun 2024 ini semoga kasus tersebut minimal dapat diminimalisir atau berkurang atau bahkan dapat sampai nihil atau tidak ada ke depannya. Dan untuk penanganan perkara seperti ini kita memang melibatkan banyak lembaga. Dalam hal ini seperti kita melibatkan Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan yang kemudian yang sangat membantu dalam hal melakukan rehabilitasi terhadap baik itu psikis daripada anak tersebut, sehingga anak tersebut nanti dapat kembali ke masyarakat dengan kondisi yang baik, seperti itu. Nah, kemudian juga kita dapat di sini juga bekerja sama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban, terutama terhadap perkara-perkara yang memang korbannya itu ada rasa kecemasan, takut untuk memberikan saksi, maka itu akan dijamin oleh undang-undang dengan dilindungi oleh undang-undang melalui LPSK. Nah, selain itu juga lembaga LPSK juga membantu dalam hal penghitungan terkait dengan restitusi, terkait dengan nanti berapa biaya ganti rugi yang harus dikenakan kepada si pelaku. Nah, itu lembaga-lembaga yang sering kita libatkan dalam hal penanganan perkara. Dan tentu juga kita dalam hal penanganan perkara narkotika kita juga banyak juga dengan perkara melibatkan lembaga lain seperti umpamanya dalam hal melakukan asesmen terhadap pelaku penyalahguna narkotika, dan kemudian apabila ada perkara anak kita selalu berkoordinasi dengan Bapas terkait dengan untuk mengetahui kondisi anak ini seperti apa, yang anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini, seperti itu. Oke, selanjutnya dari hal-hal lain seperti contohnya terseretnya lembaga LPD dalam kasus korupsi dan sampai saat ini konon banyak yang masih belum tuntas dan pelimpahan selanjutnya masih tersendat. Mungkin bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal tersebut? Nah, memang kalau LPD atau lembaga pemerintahan desa ini tidak hanya di Buleleng tapi di daerah-daerah lain khususnya di Bali ini juga banyak LPD yang sampai masuk ke ranah hukum, bahkan sampai masuk ke persidangan. Nah, di Buleleng sendiri khususnya di kami Kejaksaan Negeri Buleleng sepanjang tahun 2023 kami ada menangani sekitar 3 LPD, 3 kasus LPD. Yang pertama adalah LPD Anturan yang sudah masuk ke proses penuntutan dan bahkan sudah ingkrah perkaranya atau selesai di tingkat kasasi. Kemudian kita juga ada menangani perkara MPD Tamblang yang sudah memasuki tahap pra penuntutan, artinya sudah masuk penelitian berkas perkara oleh jaksa peneliti. Dan kemudian ada LPD Unggahan yang sudah masuk ke tahap penuntutan, artinya masuk ke tahap untuk dipersiapkan untuk disidangkan. Nah,
itulah LPD hutan desa yang kami tangani sepanjang tahun 2023. Ya. Mungkin dalam perkara penyalahgunaan wewenang dan korupsi, terlebih lagi yang terlibat adalah masyarakat di lingkungan adat, seperti contohnya LPD. Nah, mungkin apa himbauan Bapak terhadap perkara tersebut? Nah, khususnya kalau kita bicara mengenai LPD ya. LPD di sini kan sebenarnya bertujuan adalah untuk mensejahterakan masyarakat desa. Desa yaitu di mana desa di mana LPD tersebut berada. Sebenarnya maksud namanya kan seperti itu, makanya dibentuklah suatu lembaga yaitu LPD. Nah, namun di perjalanannya ini sekarang kita akhir-akhir ini banyak melihat LPD yang ternyata penggunaan keuangannya itu banyak disalahgunakan oleh penjuru atau pengurusnya. Nah, kenapa hal tersebut? Dari beberapa kasus yang kami tangani itu kami melihat kelemahannya di sini karena kurangnya pengawasan, baik itu pengawasan internal maupun pengawasan eksternal terhadap lembaga LPD tersebut. Sehingga di sini pengurus LPD itu banyak membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan fakta atau kondisi keuangan LPD yang sebenarnya. Di mana dia selalu membuat laporan pertanggungjawaban LPD tersebut atau laporan keuangan LPD itu seolah-olah LPD dalam kondisi baik-baik saja. Nah, makanya saat dilakukan pengawasan, baik itu audit dan itu harus seharusnya dilakukan secara detail dan berkala. Sehingga sejak dini nanti ditemukan permasalahan-permasalahan LPD sebelum mencuat sampai LPD tersebut sudah tidak dapat melakukan kewajibannya sehingga nanti sampai harus masuk ke permasalahan hukum. Itu sebenarnya seharusnya sudah dideteksi oleh pengawas ini, sehingga LPD tersebut akan dapat berjalan dengan baik dan kondisi keuangan LPD tentu akan menjadi sehat. Itu yang sering kami temukan. Kenapa LPD ini di sini ini sering menjadi permasalahan, bahkan sampai ke permasalahan hukum. Adanya penggunaan LPD khususnya oleh pengurus LPD itu sendiri, yaitu karena kurangnya pengawasan daripada LPD ini, baik itu yang baik dari pihak eksternal maupun internal, dan tentu juga tidak terlepas daripada kelakuan daripada pengurus tersebut. Kadang juga itu, makanya kita perlukan bahwa pengurus LPD ini harus benar-benar orang yang kredibel, artinya dapat dipercayalah di desa itu. Jangan dipilih ditunjuk begitu saja, maka harus dipilih, diseleksi sehingga orang-orang yang kredibel dan orang-orang yang jujur yang dapat menjadi pengurus LPD, sehingga LPD tersebut nantinya akan dapat berjalan dengan baik. Dan juga agar masyarakat semakin percaya dengan lembaganya tersebut. Karena sekarang ini tentu saja karena banyak kasus LPD, maka sangat disayang sekali. LPD adalah suatu lembaga yang dibentuk yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Seharusnya lembaga yang sangat dipercaya oleh masyarakat desa karena desa adat, karena berada di tengah-tengah masyarakat. Dengan banyaknya kasus ini yang menjadi kepercayaan tersebut berkurang. Tapi saya rasa nanti ke depannya kalau memang LPD ini dikelola dengan baik dan sungguh-sungguh, tentu apa yang menjadi harapan daripada pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Bali dalam membentuk LPD ini dapat terlaksana sebagaimana harapan dan tujuannya. Baik Bapak. Dalam proses penyelesaian masalah hukum, sudah berapa banyak barang bukti yang dimusnahkan dari pihak Kejari Singaraja? Nah, terkait dengan pemusnahan barang bukti, sekarang itu kita kan ada kepala seksinya ya. Sekarang itu kepala seksi barang bukti dan barang rampasan atau P3 PR. Nah, itu di mana setiap
tahunnya itu kita akan melaksanakan pemusnahan barang bukti itu serentak atau bersamaan. Artinya tidak satu perkara sekarang selesai kita langsung eksekusi dengan pemusnahan barang bukti, sudah tidak seperti itu lagi. Jadi kita sepanjang tahun 2023 Kejaksaan Negeri Buleleng ini sudah melaksanakan 3 kali pemusnahan barang bukti. Itu sekitar kurang lebih 71 perkara. Untuk 71 perkara. Dan yang tetap yang mendominasi perkara-perkara yang barang buktinya dimusnahkan itu adalah perkara narkotika. Jadi perkara narkotika memang di Buleleng ini ya cukup banyak juga masih perkara-perkara narkotika, dan juga barang buktinya juga yang kita musnahkan itu juga cukup banyak dari perkara yang berasal dari perkara narkotika. Nah, itu. Oke, mungkin siapa saja nih yang terlibat di dalam memusnahkan barang tersebut, Bapak? Nah, tentu kalau kita di sini, kalau secara tugas dan fungsi kami itu adalah yang pelaksananya adalah jaksa penuntut umum yang ini diwakili oleh kepala kejaksaan negeri, kemudian ada kasih P3R, kasih barang bukti, dan kemudian PP3R, kemudian ada juga kalau itu ranahnya adalah perkara tindak pidana umum, tentu adalah kasih hidung, dan kemudian kalau itu ranahnya perkara tindak pidana khusus adalah kasih pitsus. Nah, itu. Dan selain memang di internal kami dalam pelaksanaan kegiatan pemusnahan barang bukti ini juga kami mengundang instansi atau stakeholder yang terkait. Nah, seperti seumpamanya dari kepolisian, undang dari kemudian dari pengadilan, bahkan kita undang juga dari Badan Narkotika daerah. Kemudian kita juga undang ya dari dari universitas, rupanya kita undang dari Universitas Ganesha. Itu Undiksa kita undang. Nah, itu artinya itu untuk menyaksikan bahwa kita sudah melaksanakan putusan pengadilan terkait dengan pemusnahan barang bukti. Ya, jadi mungkin boleh dibuka sedikit, Bapak, kira-kira berapa kasus yang masih menjadi PR atau yang belum ditangani oleh Kejaksaan Negeri Singaraja? Nah, kalau yang terkait dengan kasus ya, kita bicara kasus yang belum ditangani. Nah, itu tidak kita akan berbicara terkait dengan tentu perkara yang kami tangani itu adalah perkara yang tahapan penyidikannya tentu berasal dari kami ya. Yaitu perkara tindak pidana korupsi, maksudnya kan seperti itu. Nah, kalau perkara tindak pidana korupsi yang masih berjalan sampai saat ini, yang mungkin nanti menjadi target kami untuk penyelesaian di tahun 2024, jadi penyelesaian itu adalah kita menginginkan perkara ini untuk segera dapat kita limpahkan penyelesaian. Masih ada 2 perkara yang menjadi menjadi perhatian kami untuk segera kami selesaikan, tuntaskan di tahun 2024. Okay. Dan mungkin terakhir, Bapak, bagaimana harapan dan juga target ke depan untuk Kejari Singaraja agar tetap menjadikan lembaga ini sebagai lembaga yang kredibel dan juga bebas dari KKN? Harapan kami ya, Kejaksaan Negeri Buleleng di tahun 2024 tidak terlepas di tahun 2024 ini akan dilaksanakan atau diselenggarakan pemilihan umum 2024. Maka kami berharap bahwa pemilihan umum ini dapat berjalan dengan tertib dan aman serta lancar. Dan tentu dengan pelaksanaan pemilu yang sudah tertib, aman, lancar, tentu Kabupaten Buleleng juga tetap kondusif, aman dan lancar. Itu harapan kami. Semoga di tahun politik ini tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang dapat mengganggu stabilitas khususnya di Kabupaten Buleleng. Nah, terkait dengan kinerja kami,
kami tentu mempunyai harapan kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya masyarakat Buleleng ya. Nah, di pelayanan yang kami ini kan tidak hanya khusus terhadap dalam hal penegakan hukum saja, pelayanan nanti yang akan kami. Nah, untuk menunjang apa yang menjadi harapan kami dalam memberikan pelayanan terbaik dalam Buleleng ini, Kejaksaan Negeri Buleleng ini sebenarnya sudah memiliki beberapa inovasi yang akan dapat menciptakan atau memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Inovasi-inovasi ini sebenarnya sudah berjalan dari tahun 2000 sekarang ini, dan semoga nanti di tahun 2024 ini dapat berjalan dengan lebih baik lagi dan lebih dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan terhadap personil kami sendiri. Harapan dari pimpinan tentu kami adalah dapat bekerja secara profesional, proporsional, dan tentu humanis. Kami di sini selalu ditekankan dalam penegakan hukum tidak hanya mendepankan segala aturan-aturan, tapi juga harus humanis. Artinya bahwa kita dalam penegakan hukum harus mendebarkan rasa kemanusiaan kita. Artinya seperti itu harapannya, sehingga nanti kedepannya kami dapat mewujudkan Kejaksaan Negeri Buleleng yang kredibel dan bebas dari KKN, korupsi dan nepotisme. Nah, itulah harapan besar kami di tahun 2024 yang tentu akan kami upayakan untuk mewujudkannya. Dan tentu dalam upaya mewujudkannya ini tidak hanya berada pada kami sendiri, tentu harus ada juga peran serta dari masyarakat. Maka itu kami berharap juga masyarakat membantu kami. Apabila ada kekurangan atau apapun, silakan sampaikan kepada kami, asalkan itu adalah masukan yang tentu kami harapkan adalah masukan yang dapat memperbaiki daripada kinerja kami. Nah, itu harapan besar kami. Semoga di tahun 2024 ini semua yang menjadi harapan kami ini dapat kami wujudkan. Astungkare, semoga, dan juga nanti masyarakat juga bisa membantu Kejaksaan Negeri Singaraja ini menjadi semakin maju untuk kedepannya di tahun 2024. Ya. Baik pemirsa Bali Jani, jadi tidak sangka ternyata kita sudah sampai di penghujung acara, dan itu dia podcast spesial redaksi dari Bali Jani bersama Bapak Ide Bagus Alit Ambara Pidada selaku Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Singaraja. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak karena sudah bergabung menjadi narasumber pada podcast hari ini. Terima kasih Bapak. Nah, semoga segala informasi yang sudah disampaikan tadi oleh narasumber kita hari ini dapat diterima langsung oleh seluruh masyarakat yang ada di Buleleng, dan tentunya dapat membangun segala kinerja dan juga dari masyarakat itu sendiri, begitu ya Bapak ya. Dan terakhir, saya selaku presenter pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bali Jani untuk kita semua.